and the seas rise around. But my word can say, says the Lord. When the word gets out, with my broken heart, but my love won't fail, says the Lord. Your love is powerful. Seas shall bow. Your love is mighty. The earth will shake your grace abounding us. You're more than enough for me. Jesus, you're you're in control, grace overflows in us. You're more than enough for me. Melayani bukan sekedar alat. Saya ingat beberapa, ini pertobatan saya ingat beberapa tahun yang lalu. Saya ngajar orang gini, ini pertobatan saya ya. Mungkin saudara yang saya ajarin ini dengar, mari kita bertobat bersama-sama. Saya ajar ini, kalau kita mau menjadi besar, bukan ukuran badannya, tapi semua yang kita punya, terkemuka, kapasitasnya. Hei dengar, layani orang lain. Wah. Saya kembali merujuk kepada ayat yang menjadi konteks hari ini kita mau baca. Tapi nanti saudara bisa lihat ternyata ini nggak benar gitu. Oh bukan nggak benar, ada hal yang kurang tepat dari sebuah pernyataan ini. Atau ada hal yang harus kita hati-hati dengan pernyataan ini. Kalau engkau saudara dan saya pingin jadi besar, pelayanannya besar, pekerjaannya makin dahsyat, mari layani orang lain. Mari kita lihat konteks firman Tuhan ini. Kita baca satu perikop nih. Oke. Markus 10 ayat 35 sampai 45. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu ya, rekan-rekan ya. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius mendekati Yesus dan berkata kepadanya. Nanti kalau rekan-rekan baca versi Matius, saudara akan lihat lebih detail lagi soal yang datang juga ibunya. Jadi Yohanes sama Yakobus diwakili ibunya datang sama Tuhan Yesus. That's okay juga. Oke. Tapi ini kejadiannya. Berkata kepada Tuhan Yesus, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Apa itu ya? Jawabnya kepada mereka, "Apa yang engkau kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan yang seorang di sebelah kirimu." Sebelah kanan dan sebelah kiri. Oke, 38 bilang gini, "Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima?" Jawab mereka, "Kami dapat." Langsung. Kenapa? Karena pingin di sebelah kanan dan sebelah kiri. Memang kalau orang ada sesuatu motivasi tertentu, dia pingin cepat. Yes, tanpa mikir. Jawab mereka, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di kiriku, aku gak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa yang telah disediakan." 41, mendengar itu ke-10 murid yang lain menjadi marah sama Yakobus sama Yohanes. Ya, terus. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata,
topik pembicaranya langsung berbeda. Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu untuk semuanya. Karena Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Berbahagialah kita yang bukan hanya dengar, tapi juga merenungkan bahkan melakukan firman Tuhan. Saudara bisa dapati nuansa yang berbeda, mencuplik satu ayat tadi dengan membaca satu perikopnya. Beda loh saudara. Saya mengambil ayat 43 dan 44, keluar dari konteksnya dan saya bilang sama banyak orang, hey, kalau mau jadi besar, jadi hamba. Kalau mau jadi terkemuka, layani. Tapi Tuhan Yesus lagi memberikan sebuah kesimpulan, hey lihat aku datang untuk melayani, bukan dilayani. Apa bedanya? Bedanya adalah motivasi. Ternyata yang saya sentuh, ini bahayanya ya, di gereja juga ya, saya bertobat nih saudara. Saya itu seringkali mengasih makan berhala hati orang untuk maksud-maksud aku. Untuk maksud-maksud mungkin kayak pelayanan maksudnya. Tapi ternyata yang dikasih makan tuh berhalanya. Contoh ya, orang yang suka nyanyi misalnya nih saya. Orang yang suka suaranya bagus, saya bilang gini, hey, kamu melayani, nanti kamu nyanyi di depan. Dia makin nyanyi di depan, di depan. Tapi kata-katanya melayani. Lucu ya. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan di Alkitab terjadi juga. Ini Keluaran, bangsa Israel keluar dari Mesir. Akulah Tuhan Allahmu yang menjadikan engkau keluar dari tanah Mesir, dari perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Ya. Orang Israel keluar sih, tapi Allahnya nggak keluar dari hatinya. Allahnya, ya. Allahnya itu nggak masuk. Ya. Ada Allah lain yang dalam hatinya berkuasa. Apa itu saudara? Keinginan-keinginannya di Mesir. Allah Mesirnya masih dibawa. Dia ke padang gurun sih, tapi Allahnya nggak ganti itu di dalam. Tim Keller almarhum ngomong gini, berhala adalah apapun dalam hidup kita yang sangat penting bagi hidup kita, sehingga kita tidak dapat memiliki kehidupan yang berarti jika kehilangan itu. Kalau pelayanannya hilang, gak berarti. Yang harusnya berarti itu Yesus dalam kita dong. Saya selalu kasih ilustrasi ini sama teman-teman. Orang datang saya karena dia katanya dapat kerjaan di luar negeri. Dan dia bilang, aku ragu keluar Kak. Kenapa? Ya kerjanya bagus sih. Yang dihasilkan lebih. Ini kayaknya jawaban doa, tapi aku nggak mau ke sana. Loh kenapa? Karena di sana aku nggak punya komunitas rohani. Wih, kayaknya rohani banget. Tapi dengar ya saudara, komunitas nggak segalanya. Yang harus segalanya itu Tuhan Yesus. Kita dikirim Tuhan ke sana untuk buat komunitas baru kok. Ada paling tidak 4 akar dosa motivasi ya. Kekuasaan, approval, comfort, sama control. Ini akar motivasi kita tuh seringkali. Nah, kalau kita lihat di sini ya. Saudara, kalau saudara lihat tuh ya, orang yang punya motivasinya pingin kuasa. Kadang-kadang dia mengorbankan hubungan untuk kuasanya. Ya, rela menanggung berat, rela sih, ya, tapi karena dia pingin ada kuasa yang dia mau tunjukin, gitu. Nah,
Dia takut kalau dihina, nggak dihormati, nggak diapresiasi. Hati-hati loh. Kalau itunya keluar, oh jangan-jangan masih ada motivasi kuasa tuh di kita. Ya, nggak dihormati. Orang lain merasa bagaimana kita menyakiti orang lain. Kita manfaatin orang di sekitar kita untuk kuasa kita. Problem emosinya orang yang benci, merendahkan orang lain, suka marah, takut, putus asa. Ada yang motivasinya adalah penerimaan. Kasih, cinta, hubungan diterima. Orang seperti ini sangat tergantung pada pendapat orang lain, ya enggak? Kalau orang lain enggak approve, habis pelayanan, tadi aku pelayanan gimana. Tiba-tiba ditanya, biasa aja. Memang biasa aja pelayanan kita kok, ya. Memang biasa. Bukan approval. Enggak perlu approval. Yang perlu approve sama kita, panggilan kita sama Tuhan tuh. Tuhan ya, iya oke. Ya dong. Ada yang pingin nyaman. Ya, kelompok kecil LCC, yuk kita nginjil yuk, ngabarkan kabar baik sama orang. Ini ada teman kita baru masuk nih, yuk terima. Aku gak nyaman sama dia. Kelompok kita gini aja deh, kelompok kita udah. Kalau ada orang lagi baru, kayaknya nggak asik. Dengar ya, jangan-jangan kenyamanan Tuhannya kita loh. Tuhan kita bukan Tuhan Yesus. Apa itu? Kenyamanan. Atau control. Rela kesepian, rela mengorbankan hubungan demi mengontrol. Ada yang pingin kontrol masa depan. Untuk itu dia kerja mati-matian hari ini. Keluarganya seperti apa? Terserah. Yang penting aku ada goal, nabung nih. Uang 5M paling enggak. Supaya bisa pensiun. Dengan good. Tahukah saudara begitu punya uang 5M. Semuanya enggak kurang arti karena keluarganya enggak ada lagi. Semuanya hilang. Karena apa? Kita pingin mengontrol masa depan. Akhirnya gelisah, resah, selalu marah, takut. Tapi saya mau balik kita kepada apa yang kita mau bahas hari ini. Saya mau kasih 2 poin saja. Saudara setuju itu? Asik ya? 2 aja. Bawa pulang ini dalam hati saudara. 2 aja. Katakan 2. Iya, supaya saudara ingat. Pelayanan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bilang gini, membantu menyiapkan atau mengurus apa-apa yang diperlukan diri sendiri. Amin? Enggak, orang lain. Hati-hati apa yang kita bangun dalam pelayanan di sini untuk sesama, untuk orang lain. Amin? Bukan untuk apresiasi. Mungkin dapat apresiasi. Amin? Tapi kalaupun enggak dengar, memang bukan untuk itu. Tujuan kita untuk orang lain. Kita serve orang lain. Yang terakhir, melayani bukan batu loncatan. Asik. Apa artinya? Saudara, kita melayani ya karena Tuhan Yesus tujuannya melayani. Kita tuh melayani karena Tuhan Yesus melayani. Tujuan utamanya justru melayani. Bukan tujuan utamanya jadi pemimpin, makanya aku melayani. Aku mau melayani karena aku tahu aku dipromosi. Itu bukan pelayanan. Sehingga waktu nggak dipromosi kita datang sama Tuhan. Tuhan, aku nih nggak dipromosi. Memang biasa aja. Tujuan kita melayani karena Tuhan Yesus memberi teladan melayani. Kalau buahnya ada banyak buahnya dalam pelayanan kita, dengar, itu berkat. Itu bonus. Tujuan kita ya pelayanan itu. Hidup yang ada untuk melayani orang lain. Saya kasih foto. Saya percaya itu Tuhan Yesus, mukanya gak kelihatan. Mukanya kelihatan pun saya gak yakin apakah Tuhan Yesus mukanya kayak gitu. Tapi kalaupun saudara lihat itu, paling tidak kita bisa mengingat Tuhan Yesus datang
bukan untuk yang lain, untuk melayani saudara, melayani saya. Sehingga hari ini kita ada di sini. Saya tahu banyak saudara di sini yang dalam kehidupan sekulermu, saudara adalah pemimpin yang dahsyat. Oh iya, pemimpin divisi, pemimpin perusahaan, saudara punya banyak bawahan. Dan saya menghargai waktu saudara masih melayani kayak gulung kabel gitu ya. Karena untuk saya itu bukti kita mengerti melayani itu loh. Iya kan? Bukan karena soal posisinya, bukan. Keren banget menurut saya. Saudara yang secara dunia orang anggap, wih gila. Dia ini kan VP, ini kan owner perusahaan. Dia kalau di gereja gitu ya ampun. Dan saya mau katakan bahkan gak hanya di gerejanya. Di rumah kita gitu dong. Sehari-hari kita tuh gitu. Dan itu biasa. Dan memang orang Kristen harus gitu. Hari ini saya ngelayani sekolah minggu. Mempersiapkan ruangan sekolah minggu. Kenapa? 1, karena memang saya harus melayani. Apa aja lah. 2, karena saya sayang istriku. Ya kan? Istriku melayani itu hari ini. Paling tidak ngangkat hal-hal yang berat dari box ke situ. Dan ketiga karena saya sayang peruntul-peruntul kita itu. Mereka itu bukan gereja kita masa depan saja, bukan. Mereka gereja kita masa sekarang. Kita harus melayani mereka sama kayak kita melayani ini semua. Gak ada perbedaan tuh. Bukan gereja masa depan saja mereka tuh. Gereja masa depan membuat nilai di situ double. Bagaimana hari-hari saudara? Jadikan justru semua yang Tuhan izinkan dalam kita untuk melayani. Kalau Tuhan percayakan engkau naik di promosi, dengar, jadikan itu untuk pelayanan. Kalau Tuhan izinkan account IG saudara tiba-tiba conteng biru, karena temannya banyak, dengar ya, jadikan itu sarana untuk melayani. Jangan sarana sombong. Jadikan semua yang ada di sekitar kita sebagai sarana melayani. Teman-teman saudara, itu ladang pelayananmu. Pemberian kita, waktu kita. Saat saudara ngasih persembahan, ngasih perpuluhan. Pastikan itu melayani, bukan retribusi. Oh aku ngasih ini karena nanti Tuhan pasti kembalikan lebih lagi. Oh ternyata ini niatannya untuk sini. Enggak, melayani. Amin.